bisa mengakibatkan cacatnya flywheel atau roda gila. Sekarang kita kedatangan mobil Brio ya. Brio tahun 2014. Ini kita kebetulan sedang ganti kampas kopling dan juga teman-teman sejenisnya lah seperti oli transmisi, seal-seal dan lainnya. Sekarang kita akan ngebahas tentang apa kegunaan kampas kopling, komponen-komponen apa saja, tentang ganti kampas kopling, terus ciri-ciri kampas kopling yang harus diganti, dan juga apa perbedaan kampas kopling yang masih bagus dan yang sudah jelek, bro. Let's rock! Kita akan nanya-nanya terkait perkoplingan bersama mekaniknya langsung ya guys. Ciri-cirinya biasanya yang terasa sama pengendara waktu pada saat tekan kopling, terus dilepas ada suara getaran atau geredag gitu ke kabin. Yang pertama itu, terus yang kedua ada slip. Jadi pada saat minjak kopling susah masuk gigi. Yang ketiga tuh pada saat jadi jarak kopling minjak kopling sama tinggi. itu sudah tinggi, kecium aroma bau kopling. Benar. Ya itu sih yang paling fatal tuh sampai susah masukin gigi. Itu harus sudah diamin ya, harus sudah towing. Tenaga mesin tuh jadi lemah. Jadi misalkan RPM udah tinggi tapi kecepatan mobil masih segitu atau kurang, yang biasanya di RPM 3000 nginjak 100 km 120 km, ini cuman 100 km biasanya sisinya di situ. Jadi ada kehilangan daya tempur. Akselerasi. Apa perbedaannya kampas kopling yang masih bagus dan jelek? Gimana, Bi? Ya, cara membedainnya pertama biasanya kalau kampas mah tuh biasanya ada apa tanda-tanda akan aus atau tidak, kayak ada garis-garis kayak gini menandakan habis, sudah aus. Ini tuh rata. Kalau ini masih bisa, cuman udah warning lah ibaratnya warning. Patokannya di mana? Oh, ikut patokannya di sini nih, yang bulat ini nih. Yang bulat ini. Jadi Nah, kalau udah nyentuh sampai ini, nyentuh ini, kata ini udah wajib harus diganti. Kalau nggak di sini kan ada paku kling dibilangnya. Nah, ini kan dari besi. Kalau misalkan sampai telat ganti kampas kopling, sampai kena sama ini rata dengan ini, bisa mengakibatkan cacatnya flywheel atau roda gila. nah, Gitu. Nah, perbedaan yang masih bagus dan enggak kelihatan dari garis-garis. ya, yang pertama kan ini nih masih dalam lah, tuh, masih dalam Dalam ininya. ya, tanda kehausan lah. Kopinya juga masih bagus. Terus dari ada per di sini, yang ini udah keras jadi Nggak ngenyoy. nggak ngenyoy. Sedangkan ini kan masih baru. Untuk kampas kopling letaknya ada di balik matahari. Apa saja komponen yang berkaitan dengan plat kopling? Jadi ada tuas penggerak yang ini atau as transmisi, ada juga laker seperti ini, ada juga matahari, Sekrup. ada juga kampas kopling, dan ada juga flywheel roda gila. Nah, ini ada pressure plate. Ini fungsinya untuk menekan si kampas tadi, si kampas yang ini yang akan menuju ke roda gila. Nah, ini transmisinya. Di sini ada tuas penggerak yang buat neken. Terus ada laker biasanya. Ini posisinya di sini. Jadi cara kerjanya, jika kopling ditekan, dia maju menekan si pressure plate yang dari matahari yang ini nih, menekan. Kampas kan kalau misalkan posisi tidak diinjak kopling itu bebas,
bebas, dia tidak terikat ke sini, tidak ke flywheel, tapi pada saat Injak. diinjak kupling tekan, dia kedorong nempel ke flywheel atau roda gila atau gigi gendeng. Ini ciri-ciri matahari yang sudah jelek biasanya ada di sini. Kan ini ada cembung jadi gitu nanjak, kayak nanjak gitu pressure plate-nya. Kalau sudah jelek atau harus ganti, dia rata. Jadi Sininya, gini, nah, ini ta. sininya jadi rata gitu ta. Sudah harus. Pertama itu, yang kedua dari si kuku macan, dibilangin kuku macan ujung ini nih. Biasanya dia sudah mulai tipis, tahu terjadinya keretakan di sini daerah sini. Itu sudah wajib diganti juga. Lakar kalau yang sudah jelek atau yang udah harus diganti itu biasanya ciri-cirinya pada saat digerakkan ada bunyi klok 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 kencang gitu. Terus saat diputarkan gini nggak lancar atau kasar gitu pada saat diputerin, tidak lemas. Kalau ini kan masih lemas lah, masih lumayan bisa dipakai lagi berapa tahun. Tips jika mengganti plat kopling nih. Bi gimana Bi kalau ganti plat kopling? Lebih baik pakai yang original atau pakai yang aftermarket? Misalkan ada orang yang budgetnya tipis, atau harus wajib pakai barang yang original? Kadang kan barang original misalkan di daerah-daerah tertentu juga susah. Jadi saran lah nggak apa-apa pakai aftermarket. Tapi kalau bisa dengan budgetnya juga ada, lebih baik pakainya yang original. Karena ketahanannya yang original tuh bisa nyampe 5 sampai 10 tahun. Ini juga diganti udah berapa lama? 12 tahun. Ini 12 tahun. Terus sama kan biaya pembongkarannya juga nggak murah kalau buat kupling tuh. Jadi makanya mending dimaksimalkan dengan yang original dibandingkan aftermarket. Kesimpulannya bro, kalau untuk ganti plat kopling lebih baik diganti dengan parts-parts yang originalnya. Kalau enggak bisa capek lagi, harus bongkar lagi.